Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing pada hari ini Rabu 27 Mei 2020. Dalam rangkaian ibadah online menyikapi pandemi COVID-19, kiranya kesetiaan kita beribadah di rumah masing-masing menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan merenungkan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita kami Tuhan ketika Tuhan hadir bersama kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu dikuatkan dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, dapat kami mengerti dan mampu kami hidup dalam firman-Mu. Bimbing, berkati, perlengkapi hamba-Mu, agar dapat berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan sabda bina umat, bacaan kita dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan umatku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Kepala Gereja. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga hari ini yaitu Rabu 27 Mei 2020, yaitu dari kitab Amos. Sebelumnya kita mencoba untuk mempelajari, untuk mengetahui lebih jelas tentang Nabi Amos. Kitab yang ditulis oleh Amos ini ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa Amos berasal dari satu desa kecil. Desa kecil yaitu yang bernama Desa Tekoa di Yehuda. Tekoa Yehuda, yang pekerjaan sehari-hari daripada Amos, yang profesi Amos sehari-hari adalah peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Buah ara yang liar, bukan dari kebun sendiri. Ini adalah pekerjaan yang tidak mendapat nilai sosial yang tinggi. Ini adalah pekerjaan yang rendah. Kalau zaman sekarang boleh dikatakan bahwa pekerjaan Amos adalah peternak domba yang juga pemulung. Kita bisa bayangkan bagaimana status seorang peternak, seorang pemulung. Kedua, sekalipun Amos bukan anak seorang raja atau anak seorang nabi, atau anak seorang imam, melainkan seorang peternak domba dan pemetik buah ara di hutan di pinggiran Israel. Tetapi Tuhan memberinya penghayatan, lalu memanggil dan mengutusnya menyampaikan nubuat-nubuat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada bangsanya sendiri, Yehuda, Israel. Tentu bagi Amos tugas yang sangat berat, apalagi bangsa-bangsa yang dihadapi
bangsa-bangsa yang dilayani adalah bangsa yang pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk, bangsanya sendiri, Yehuda. Makanya kalau pengertian kata Amos mempunyai arti orang yang terbeban atau orang yang memikul beban berat. Amos, dalam segi Amos, bersedia menaati panggilan dan pengutusan Tuhan. Bersedia. Dia nggak memikirkan, dia nggak beralasan, oh saya hanya seorang peternak, saya hanya seorang pemulung. Tidak. Amos bersedia menaati panggilan dan pengutusan Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan, itu modalnya. Karena ia yakin bahwa ia sebagai alat Tuhan, bahwa ia adalah sebagai penyambung lidah Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam ibadah kita hari ini dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Setelah Nabi Amos berbicara tentang hukum Tuhan atas 7 bangsa tetangga Israel. Kita flashback sedikit dari ayat 1. Bagaimana Amos bernubuat tentang hukuman atas Damsyik. Bagaimana Amos bernubuat tentang hukuman atas Gaza. Bagaimana nubuat atas hukuman Tirus, Edom, Amon, Moab, dan Yehuda. 7. Ke-8 Israel pada bacaan kita ini. Dan Amos tidak basa-basi, tidak takut menyebut dosa-dosa khusus. Masing-masing bangsa mempunyai dosa khusus yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amos bernubuat dan hukuman Allah atas dosa dan perbuatan jahat. Dalam bacaan ini, perbuatan jahat bangsa Israel. Alkitab dalam bacaan ini dengan jelas mengatakan karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, hukuman Allah akan dijatuhkan dan tidak akan ditarik kembali. Karena 3 bahkan 4, hukuman Allah akan dijatuhkan dan tidak ditarik. Konsekuen. Apa-apa saja? Tentu kita udah baca tadi, apa-apa saja dosa bangsa Israel itu? Pertama, bangsa Israel tidak taat kepada firman Allah, tetapi melakukan ketidakadilan, yaitu menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya. Nah, itu dia. Tidak taat, membelakangi Allah. Itu nomor 1. Nomor 2, bersifat penipu, penindas, dan memeras sesama terjadi di masyarakat Israel. Ada penipuan, ada penindasan, ada pemerasan. Yang ketiga, bangsa Israel, orang-orang Israel melakukan dosa perzinahan. Itu yang seperti yang kita baca tadi dalam ayat 7. Dan yang keempat, bangsa Israel berdosa, berbuat jahat dengan mencemarkan kekudusan tempat peribadahan Allah. Bangsa Israel menyenangkan diri sendiri loh. Bangsa Israel berada dalam kesenangan sendiri atas penderitaan orang lain. Tidak lagi berempati terhadap orang-orang di sekitar mereka. Ini loh, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ini kejahatan. Bangsa Israel lupa akan status mereka adalah umat pilihan Tuhan yang kudus. Sebab Tuhannya adalah pribadi yang kudus. Itu harus jadi pegangan untuk kita umat Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Nah, Israel lupa terhadap kuasa kasih kebaikan Tuhan.
Allah dengan kasih dan kekuatannya telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka. Melepaskan status budak menjadi pribadi yang merdeka. Nah, dan memimpin 40 tahun kemudian di padang belantara dengan berbagai mujizat sehingga mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan perikop Alkitab dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6, yaitu hukuman atas Israel. Nabi Amos bernubuat kepada bangsa Israel bahwa penghukuman Tuhan akan datang atas mereka. Akan datang atas mereka. Tidak ada seorang pun yang luput. Siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang melakukan dosa harus menerima konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Hukuman. Sekalipun dia adalah umat Tuhan. Itu resiko orang berbuat jahat. Itu nubuat yang cukup keras yang dinyatakan oleh Nabi Amos. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang? Kehidupan moral bangsa Israel yang membelakangi Allah dan tidak taat kepada firman pada zaman Nabi Amos, sadar atau tidak sadar, kita juga bisa melakukan, kita juga bisa masuk ke dalam moral yang demikian. Kita sering tidak setia kepada Tuhan, kita sering tidak taat kepada Tuhan. Kita telah mengalami berbagai macam berkat Tuhan yang melimpah. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Tetapi kita sering membelakangi Tuhan. Kita memahami bahwa semua keberhasilan, semua prestasi dalam kehidupan dan apa yang kita miliki adalah seolah-olah kekuatan kita sendiri. Kita tidak sadar itu adalah anugerah, itu adalah kasih, itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kitab Amos dengan jelas menyatakan karena 3 perbuatan jahat bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel, bahkan 4, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, Tuhan pasti menghukumnya. Mari kita introspeksi diri. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah Bapak, Ibu, dan saya mempunyai perbuatan jahat, dosa, ada 3 atau 4? Atau bahkan lebih? Tanya diri sendiri. Hati-hati. Mari kita bertobat dan taat kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Apalagi sekarang ini kita ada dalam kekhawatiran dan ketakutan menghadapi COVID yang namanya COVID-19 ini. Kita bisa lihat sendiri bagaimana akan dampak daripada peristiwa ini. Banyak orang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan. Ini adalah cobaan dari Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 32, tetapi kita menerima hukuman dari Tuhan, itu berarti kita dididik. Itu berarti Tuhan sedang mengajari kita. Banyak cara, banyak jalan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Kita ambil hikmah dari peristiwa ini, dari peristiwa COVID-19 ini. Kalau sekarang kita dianjurkan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, PSBB, kita lakukan.
Kita anak-anak Tuhan, karena ini adalah khotbah, ibadah, kita anak-anak Tuhan, khususnya Bapak Ibu Jemaat Saudara Gracia, saudara-saudaraku, mari kita memasuki istilah sekarang, pola hidup yang new normal, yaitu pola hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. New normal, pola hidup baru bersama Tuhan Yesus. 1, semakin tekun berdoa. 2, semakin tekun baca Alkitab. 3, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan sesama. Lihat, ada hikmahnya ketika kita mengalami percobaan ini. Kita hidup dalam pola yang baru, dalam kelakuan yang baru, dan dalam karakter yang baru bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita panjatkan sahabat kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya kasih-Mu kami layak apa adanya seperti sekarang. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih percaya ke kami dalam ibadah keluarga walaupun secara online. Namun kami yakin dan percaya itu adalah berkat dari Tuhan dan cara Tuhan ketika kami hendak dikuatkan dengan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami baca sore hari ini. Bagaimana Amos bernubuat tentang hukuman atas dosa pelanggaran Israel. Kami introspeksi diri kami, banyak dosa pelanggaran kami. Jangan hukum kami karena dosa pelanggaran itu Bapa. Mampukan kami untuk tidak berbuat dosa dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam kami bernegara. Inilah kami Tuhan dengan segala kekuatan berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami yakin dan percaya semuanya adalah dengan sepengetahuan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, kiranya Tuhan memimpin para pemimpin kami dari Bapak Presiden hingga aparatur yang paling rendah, agar mereka dapat bersatu hati menjalankan roda pemerintahan, khususnya ketika mengalami COVID-19. Mampukan kami taat kepada peraturan pemerintah kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan pakai gerejamu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Biarlah gerejamu menjadi berkat di sekitar kami di mana kami bersekutu denganmu ya Bapak. Kami berdoa dengan peristiwa COVID-19 ini, banyak orang yang takut, yang khawatir, bahkan yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kiranya buang segala ketakutan, kekhawatiran kami, sembuhkan segala penyakit kami, berkati, hibur akan saudara kami yang berduka. Berkati para medis, dokter, semua peralatan rumah sakit, agar mereka menjadi berkat untuk menyembuhkan, memberantas virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu khususnya GPIB Sola Gracia, biarlah Tuhan pakai gerejamu menjadi alatmu. Berkati hambamu Ibu Pendeta Lusemai, semua majelis dan keluarga, semua pengurus pelkat, semua jemaat Sola Gracia dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Kami berdoa khusus untuk saudara kami yang sakit. Tuhan jangan biarkan kami hidup dalam rasa sakit. Iman percaya kami pada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan adalah tabib jasa segala tabib. Angkat segala penyakit itu Bapak. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari semua penyakit kami, dari semua pergumulan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala sukacita kami datang ke Hadirat Kudus dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati kami dalam setiap hidup yang Tuhan berikan pada kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kepadamu Bapak. Kiranya Tuhan kuduskan, berkati agar bermanfaat untuk pelayanan di Jemaat-Mu Sola Gracia. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun segala dosa kami, agar kami layak hidup dalam berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan, dari penyakitmu, dari kelemahan tubuhmu. Oleh karena itu, undanglah Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupanmu, suka duka yang kita rasakan bersama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.